Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube resmi RDI Official. Ini adalah channel resmi milik RDI. Silahkan untuk menyimak dan dipahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalam. RDI 1. Satu, Bu. Makanya di subscribe, Bu. Bu, di subscribe dulu biar ada notifikasi. Bu, ya nanti. Bu, lihat ke depan, Bu. Jangan bapak-bapak, Bu. Pak Didi di depan. Bu, aduh, jangan minum di dalam, Bu. Bukan di bioskop, Bu. Pak jangan suruh nyender dulu Pak, atau rambut tuh kalau nyender. Biarin Pak, biar berasa kayak tempe mendoan. Ayo yang masih ada botol minum di dalam tas, tolong taruh di luar ya. Ayo.
Cek satu, cek satu, cek satu, cek. Dua cek, dua cek, dua cek, dua cek. Tadi pakai mana? Merah, gue. Mati, ya, dulu. Bapak Ibu udah pada naik semua atau masih ada yang ketiduran di masjid? Banyak tuh kayaknya tuh. Bangunin apa jangan nih? Hah? Bangunin. Bangunin ya. Sian kalau dibangunin ya. Bagi Bapak Ibu yang masih pada ketiduran di masjid, bangun, 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 bangun. Dengar tuh. Pak, bangun Pak. Bukan apa-apa, kesian kalau nggak dibangunin. Tahu-tahu apa namanya? Pas lagi tahajud masih ketiduran depan imam. Kata imamnya, mulai takbir kan? Allahu Akbar. Lah disolatin dia. Pas amin, baru bangun. Allahu Akbar. Bablas nih nggak ikut pencerahan. Oke, Bapak Ibu, kita mulai acaranya ya. Udah jam berapa nih? Kirain jam saya kecepetan. Udah setengah 12 ya, nggak kerasa ya. Kirain jam saya error nih. Biasanya kan mulainya jam setengah 11, jam 11. Ini setengah 12 lewat 5. Berarti sekitar 25 menit lagi jam 00 ya. Bagi Bapak Ibu yang alarmnya udah tersetting di jam 00, tolong dimatiin dulu kali ya, biar nanti nggak saut-sautan. Biasanya yang udah-udah tuh kalau nggak dimatiin dulu alarmnya bunyinya serempak. Ada yang jam 00 lewat 5, ada yang jam 5 lewat 00. Oke, kita mulai acaranya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa ya. Yang penting badan sehat ya. Bu, yang nyenderan nanti kalau paginya udah datang, madep depan ya Bu. Soalnya paginya bukan madep sono. Oke. Nah, oke Bapak Ibu, balik lagi di live streaming pencerahan Bapak Haji Dwi Susanto, yang mana seperti biasa insya Allah nanti bakal pencerahan sampai pukul 1.00, dan Bapak Ibu paksakan untuk lanjut sholat tahajud ya. Dan nanti ketika tahajud Bapak Ibu bakal doa dan ijab bersama anak yatim secara global. Dan seperti biasa ya, himbauan dari Pak Haji untuk Bapak Ibu tidak nyawer secara langsung ke anak yatim ya. Berapapun yang Bapak Ibu sudah rencana, saya pengen ngasih langsung ke anak yatim, udah gabrukin aja ke petugas sedekah yang ada. Nanti beres tahajud petugas sedekahnya bakal muncul tuh dari permukaan langit ya. Salah, permukaan bumi ya. Gitu, namanya Ustadz Torik. Jadi Bapak Ibu nggak usah lagi nyawer ya, karena Pak Haji sudah himbau hampir setiap malam untuk tamu-tamunya jangan nyawer ya. Karena kalau mau nyawer harus keseluruhan
ya gitu. Kesian kalau dikasihnya cuman yang tahajud doang. Besok nanti mereka cerita-cerita iri-irian. Dan tak lama lagi sepertinya Pak Hajinya tiba di aula ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang nanti pengen bertanya secara langsung dengan Pak Haji, silakan secara bergantian karena mic-nya cuma 2. Sebisa mungkin nanyanya satu orang satu dulu aja yang paling penting ya. Pertanyaan nggak penting mah nggak usah ditanyain. Pak Haji saya mau testimoni, silakan. Pak Haji saya mau konsultasi, pertanyaannya A, pertanyaannya B, udah satu aja biar kebagian banyak gitu yang nanya. Tapi rata-rata pertanyaannya kayaknya udah ada semua ya. Ibarat kita sakit, resepnya udah ada semua di YouTube. Jadi nggak usah nanya ke Lintar ya. Jawabannya nggak jauh-jauh dari bikin takjub. Nah, apa tuh bikin takjub Allah? Ibadah ekstrim atau sedekah es krim. Oh, ekstrim. Kedengarannya sedekah es krim. Ya. Jadi jawabannya sih nggak jauh-jauh dari itu. Pak Haji saya pengen A, bikin takjub Allah. Saya pengen B, bikin takjub Allah. Saya pengen C, lo ikutin bapak tadi itu, bikin takjub Allah, bangun jam 00, bla 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 bla. Ya. Khususon yang Pak Haji nggak jawab bagian ngeker tai lalat. Itu wajib privat ya. Panjang kalau dijelasin soalnya. Oke Bapak Ibu, tak lama lagi tiba Pak Hajinya. Biarkan beliau melintas langsung duduk ke depan. Bagi Bapak Ibu yang pengen salam-salaman, nanti ya kalau udah beres pencerahan, ibu-ibu silakan berdiri maju satu persatu salaman sama Pak Haji. Beres ibu-ibu, lanjut bapak-bapak salaman dan paksainlah semua sholat tahajud. Oke, alhamdulillah Bapak Haji sudah tiba di aula pencerahan. Kasih tepuk tangan buat Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Senyum Bapak Ibu, senyum, nyengir sampai apa Pak Haji? Ngaceng. Yang ngaceng mana yang ngaceng? Kata ibu-ibu masa perempuan ngaceng? Yuk, yang mau nanya testimoni boleh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Pak Haji, atas nama saya Ibu EM Mulyati. Baik Tinggal Pak di Haji. mana? Saya EM Mulyati dari Serang, Banten. Ya. Saya mau cerita dulu sedikit Pak Haji. Boleh. Karena saya melihat dari YouTube atau dari TikTok, saya melihat ada ibu-ibu sakit kepala, termasuk saya. Pak Haji saya sakit kepala, Pak Haji saya sakit, Pak Haji dia buka celana langsung ikat kepala, saya ikutin Pak Haji. Ikutin. Mana saya belum dibuka celananya? Buka dulu. sudah Mumpung diikat, ada di depan saya. sudah diikat di kepala Pak Haji, diikat di rambut, terus sakit leher, saya ikat di leher, sampai sekarang pun celana itu saya masih dipakai. Ya. Nah, terus ada tetangga saya, Bu, kaki saya sakit, Bu, kaki saya sakit. Kata saya, kok bilang ke saya sakit? Kenapa Bu? Sakit kaki saya gebuk Pak Haji, maaf, saya gebuk 3 kali nih kakinya. Alhamdulillah Pak Haji nggak sakit, bisa jalan gitu Pak Haji. Sekarang? Iya. Nih bapak-bapak alat kelaminnya sakit. Coba Bu, ditepuk Bu. Iya Pak ya? Iya. Dasar. Bapak kalau nonton YouTube saya sambil senyum-senyum nggak? Senyum. Enggak. Ya nggak senyum lagi, ketawa terus. Ketawa. Iya. Aduh. Aduh, jadi ibu ditepuk aja langsung manjur ya? Iya, Wow, alhamdulillah. tepuk tangan dong, luar biasa. Jadi kemarin Bu, ada orang dari Jambi, dia sakit tumor di kakinya, anaknya sakit tumor di kakinya, benjolan tumor. Kata dokter ini tumor ganas.
Jadi harus dioperasi, kalau nggak nanti lumpuh. Nah, dia nonton YouTube RDAY tanpa dia hadir, dia nonton YouTube RDAY. Waktu itu saya ngomong, apapun penyakitnya, obatnya yang paling manjur cuma satu. Remes alat kelamin perempuan, taruh ke bagian yang sakit. Nah, diremeslah alat kelamin ibunya, taruh di tumornya. Remes alat kelaminnya 9 kali sehari. Baru 8 hari Pak, itu tumornya layu, ngecil. Nah, penasaran dong, dibawalah ke rumah sakit. Kata dokternya ini sudah negatif. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Nah, kemarin dia privat tuh ke saya. Kan kalau operasi 180 juta. Iya. Nah, alhamdulillah kemarin dia privat tuh, sedekah maksain. Nah, dia datang tuh sedekah 10 juta. Alhamdulillah Pak Haji, tumornya sekarang udah sembuh total. Nah, saya bilang, kenapa nggak di alat kelamin ibu dipasang spanduk? Oh, jadi ibu gitu ya? Iya Pak Haji. Oh ya, ditepok ya. Iya. Jadi ibu di rumah kenapa nggak bikin pengobatan aja? Bikin pengobatan. Ya nanti izin Pak Haji dulu. Boleh, man, shoot man, promosi. Ibu tinggal di mana? Di Serang, Banten. Ya Pak Haji. udah, promosi. Bisa ngobatin sakit apa aja coba terakhir, coba. Ayo. Saya kemarin sakit kepala, sakit leher itu kolesterol. Terus sama sakit termasuk saya kemarin itu jantung Pak Haji. Saya biasanya kalau jalan dari naik ke situ aja udah ngos-ngosan deg-degan Pak Haji. Sekarang saya mengikuti Pak Haji, ilmunya Pak Haji, saya sudah melaksanakan. Alhamdulillah saya bisa. Bahkan tadi saya ke kandang si bolong, saya bisa Pak Haji naik segitu, nggak ngos-ngosan, nggak sakit, nggak capek, nggak. Wah, tepuk tangan dulu dong. Biasanya saya langsung ngos-ngosan, keringetan langsung gitu tuh. Tadi Pak Haji. enggak? Tadi enggak, alhamdulillah. Nah, ya ibu Allah. praktekin ilmu RDAI apa tuh? Saya alhamdulillah. Sudah mandi pakai pandan 9 lembar. Jam 00 langsung sholat, senyum dulu Pak Haji, maaf. Senyumnya gimana? Nah, sekali lagi. Nah, ibu senyum saya jadi ngacang. Terus senyum, mandi, terus saya sholat, terus baca Al-Quran 12 juz. Cuman saya 12 juznya nggak hatam, nggak selesai Pak Haji. Cuman dapat 2 juz. Saya langsungkan, saya teruskan besokannya 5 hari hatam. Wow, tepuk tangan dong. Wow, alhamdulillah. Dulu sebelum kenal RDAY pernah gak kayak begini katam? Sering. Wah, ini lebih bagus lagi dong sekarang ya? Iya. Ya. Sering Pak Haji. Ya antara paling sebulan, kalau nggak 2 bulan. Kalau ini, alhamdulillah 5 hari selesai. Hatam. Biasanya kalau sebelum kena RDAY 2 bulan baru katam. Iya, antara sebulan atau 2 bulan. 2 bulan baru katam. Iya, baru setelah hatam. kena RDAY 5 hari katam. 5 hari hatam. Wah, tepuk tangan dulu dong Pak. Wah, luar biasa. Ibu kenapa nggak praktekin ilmu RDAY celana dalam dibalik? Udah pakai belum? Sudah, dari awal sampai sekarang pun terbalik. Terbalik? Terbalik. Sekarang dibalik? Terbalik dan BH juga terbalik. Sekarang nih? Iya. Mana coba lihat? Nanti Pak Haji. Sampai batuk-batuk ya. Padahal belum dibalik ya. Apalagi udah dibalik ya. Waduh. Terus ibu bisa nyembuhin penyakit apa aja coba? Ya sementara kemarin itu baru itu aja sih Pak Haji saya. Coba ulang lagi, bisa nyembuhin penyakit apa aja? Darah tinggi. Darah tinggi. Kolesterol. Jantung. Sakit kaki. Kayak kesemutan atau kebas atau pegel. Leher gitu. Kesemutan. Leher kaku. Oh, leher kaku. Iya. Kalau paha kesemutan. Kaki kesemutan. Dari sini kesemutan atau kebas atau nggak bisa jalan lagi. Nggak bisa napak. Iya, gitu Pak Haji. Kalau alat kelamin kebas bisa nggak buat laki-laki? Nggak tahu Pak Haji.
Ya, jadi yang berminat mau berobat bisa hubungi di HP nomor 0878711634. Ulangi lagi. Yang berminat berobat bisa hubungi di HP nomor 0878111634. EM Mulyati Serang. Tepuk tangan dong. Ada lagi yang mau diobrolin? Saya mau bertanya Pak Haji, itu kalau kita ngamalkan apa itu yang 99 itu Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali baru ngucap hajat 1. Ada orang linglung kasih modal saya 100 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Sehari 27 kali selama 99 hari. Kalau belum terkabul, ulangi lagi 99 hari yang kedua. Kalau belum terkabul, ulangi lagi 999 hari yang ketiga. Kayak Pak Prabowo jadi wakil presiden, gagal, ijab lagi. Jadi presiden, gagal, ijab lagi. Jadi presiden, gagal, ijab lagi. Jadi presiden, jadi kayak gitu. Kalau dibacanya 999 itu sekaligus aja malam boleh? Siang boleh dicicil, subuh 5, duhur 5, asar 5, maghrib 5, isya 7 boleh. Sekaligus 27 boleh. Manjur Bu. Ini berlaku semua. Harus. Kalau Pak Prabowo aja terkabul, kalau aja Pak Prabowo terkabul, Ibu juga harus terkabul. Amin. Coba, ilmunya kan sama. Dia ijab jadi wakil presiden sama Ibu Megawati, gagal. Ijab lagi jadi presiden nama Pak Hatta Rajasa, gagal. Ijab lagi pengen jadi presiden nama Sandiaga Uno, ke Allah, gagal. Ijab lagi sekarang jadi presiden nama Pak Gibran, jadi. Bisa? Insyaallah. Alhamdulillah. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Yo. Satu lagi boleh Pak Haji? Boleh, masa nggak boleh? Saya dulu kan kerja ya Pak Haji sebagai PNS pegawai, tapi sambilannya catering Pak Haji. Nah semenjak itu rame terus orang-orang kantor, teman-teman gitu catering gitu Pak Haji buat apa namanya tuh, apa arisan, apa itu rapat, pokoknya apa aja. Nah sekarang macet Pak Haji, nggak ada sama sekali satupun orang, nggak ada yang pesan. Gimana caranya biar rame lagi, orang pada pesan catering lagi ke saya biar uang juga banyak? Gampang, Ibu foto catering Ibu, nama catering Ibu gosok di alat kelamin Ibu. Rame. Kalau sampai keluar api, rame banget. Tepuk tangan dong. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Haji. Ya. Saya tidak perlu testimoni ya. Harus dong testimoni. Oh, ya ini saya sudah sampai di sini Pak. Ya udah testimoni. Saya hanya ingin berjabat tangan aja Pak. Testimoni dulu. Testimoni ya. Oh gitu. Testimoni. Kamu udah praktek ilmu RDI, apa yang terkabul? Saya mau masuk Jakarta itu kesulitan Pak. Nah, saya sudah sekitar 2 tahun lebih mau masuk Jakarta, tidak bisa. Ya. Gara-gara mungkin rival saya ataupun orang yang dendam dengan saya pakai seperti itu. Jadi saya dapat petunjuk dibuang ke timur. Saya pakai ilmunya Bapak. Alhamdulillah saya bisa praktekin ilmu RDI yang mana? Ganteng. Saya sekali mandi pakai pandan itu Pak ya. Ya. Sama celana saya balik itu alhamdulillah saya bisa masuk ke sini. Kemarin saya praktekkan lagi yang orang linglung itu. Ya. Banyak orang ngasih makanan ke saya Pak, walaupun itu kecil-kecilan. Wow, tepuk tangan dong. Ngomongnya gimana? Coba ngucapnya gimana? Ngucapnya gimana? Ya ada orang linglung ngasih saya. Enggak, awalnya sebelum ngomong orang linglung ada pembukaannya enggak, omongannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 9 kali atas izin Allah.
dan karomanya anak yatim RDIY Kandang Mbek pimpinan Pak Haji Dwi Susanto. Ya kelanjutannya itu Pak. Ya, hajat saya ke sini, jadi saya punya hajat Pak. Tapi tidak perlu saya sampaikan Pak. Boleh sampaikan. Tapi nggak sudah apa-apa. ada yang memberi Pak. Hah? Sudah ada. Sudah Gak ada. apa-apa, ucap dulu. Ayo, ucap. Ayo. Ya sepenting saya ingin berjabat tangan aja Pak. Yang Coba ucap dulu, saya nggak mau jabatan tangan. Oh, gitu. Ayo ucap dulu. Saya pengen dijembatani Bapak. Apa? Dijembatani ketemu Mbak Lisa sama entah itu yang Bapak tolong itu dirutnya PLN ataupun komisarisnya Pak. Saya mau masuk batu baranya Pak. Mau? Masuk batu bara. Batu bara? Ya, nyoplay di PLTU. Itu yang ngelola semua dari PLN. Nah, saya tahunya itu dari YouTube-nya Bapak, orang Jakarta Utara pernah bilang soal listrik di sini Pak ya. Nah, Bapak bilang bosnya sudah keluar dari masalah, makanya Bapak saya kejar ke sini. Kejar? Iya. Pantesan gue mau kabur. Nah, tadi sudah dapat Pak jalan keluar, jadi saya tidak minta Bapak lagi. Nah, ini cuma kalau diizinkan, hanya ingin mau berjabat tangan aja. Saya tidak ngerjain Bapak, saya tidak. Nggak apa-apa, ngerjain juga nggak apa-apa. Kan saya tadi udah remes alat kelamin saya buat talak bala. Oh gitu Pak ya. Ya enggak lah, humor. Kalau diizinkan Pak, kalau tidak boleh ya saya tidak apa-apa. Gitu aja Pak. Ya, nanti ya. Oh iya Pak, terima kasih. Sip, tepuk tangan dong. Yuk. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Cek. Mic-nya mana mic-nya? Tukar mic-nya. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dita Ayu Herlina dari Purwakarta. Dari Purwakarta. Ya. Kebetulan saya baru pertama kali kesini ya Pak Haji. Ya. Saya udah nikah selama 6 tahun, tapi belum punya anak. Nikah 6 tahun belum punya anak. Belum. Emang nggak pernah ML? ML Pak Haji. Enggak. Kapan terakhir ML sama suami? Kemarin. Kok nggak ngabarin saya? Mbak, Ya. orang nikah itu pasti punya anak, pasti. Amin. Coba tanya nih dari depan sampai belakang. Itu rata-rata udah pada pernah ngerasain bunting. Aduh, kamu jadi belum pernah bunting? Belum. Ya ML-nya di mana? Di kandang embe harusnya di bawah. Jadi pas embe lagi ML, kamu lihat oh begini caranya. Ya udah kamu praktekin. Enggak lah gini. Kalau kamu kan lagi ada perubahan, jadi ada bentuk yang berubah. Jadi kalau kamu ML, kalau pengen bunting harus tengkurap. Jadi mbaknya harus tengkurap, paha belakangnya dibuka, baru dimasukin. Karena kan kalau orang normal saluran telurnya ke depan nih. Yang tengkurapnya siapa Pak Haji? Yang perempuan. Yang perempuan. Belakang berarti Pak Haji. Ya masukin dari belakang. Bukan model doggy, bukan model anjing, enggak, bukan begitu. Jadi mbaknya begini enggak, mbaknya harus tengkurap tiduran tengkurap. Nanti kakinya dibengkek kanan, bengkek kiri, ini dipasin masukin. Ini mendar karena kan bentuk saluran telurnya mbaknya tuh harusnya begini. Punya kamu saluran telurnya begini tuh ke belakang. Jadi kalau kamu celentang, jadi itu kamu satu-satunya perempuan yang paling hoki sedunia tanpa KB. Jadi kalau kamu mau KB ya celentang, kalau pengen hamil ya tengkurap begitu. Kalau main tengkurap bunting, tapi kalau celentang nggak akan bunting. KB. Jadi tanpa kamu bayar KB, tanpa harus pakai kontrasepsi gitu. Nanti kamu bilang sama suami kamu gitu,
Nanti kalau suami kamu, di mana kita prakteknya? Ya pasti di perapatan jalan lah. Ada doanya nggak Pak Haji? Jadi kalau lampu merah berhenti, kalau hijau kamu main, kalau kuning pelan-pelan. Ada doa khusus Bapak kalau nggak Pak nonton Haji? YouTube saya senyum-senyum ya? Enggak. Senyum. Ah. Bahagia. Kenapa Mbak? Sudah. Kenapa? Ada doa khusus nggak dari Doa? Pak Haji? Ya kan saya bukan kiai, nggak ada. Paling doanya bunting, 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 gubrak. Ya, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Sip, tepuk tangan dong untuk Ibu Bunting. Gak apa-apa gue panggil Ibu Bunting biar bunting ya. Nanti kalau udah bunting ganti namanya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan nama saya Saprudin bin Sapei ya. Namanya siapa? Saprudin bin Sapei. Saprudin bin Sapei. Ya. Tinggal di mana? Oh ya, tinggal di Jakarta Pak. Di Jakarta. Boleh saya cerita sedikit tentang saya Pak? Ya. Bapak cerita, teman-teman boleh tidur gak? Begini Pak Haji, saya habis bangun sakit Pak Haji ya. Sakit apa? Sakit saya sakit gula. Sakit gula Pak Haji. Waktu itu saya udah parah sekali Pak Haji. Ya. Bahkan udah putus asa, bahkan minta sama Allah, ya Allah, kalau seandainya umur saya masih panjang tolong sembuhkan. Kalau memang udah waktunya saya ikhlas. Dipanggil mau? Begini Pak Haji, pas itu hari Jumat Pak Haji. Setelah saya bicara begitu, tiba-tiba saya melihat ruh saya naik ke atas Pak Haji, ke langit. Ke langit? Ke langit, terus saya lihat. Terbang pakai alat kelamin? Enggak, kita ke atas saja Pak Haji ya. Nah saya di atas tuh ada ngasih mahkota sama saya Pak Haji. Apa? Ada ngasih mahkota kerajaan. Di langit? Di langit. Oh iya. Nah udah gitu rambut saya putih semua Pak Haji, pakai jubah semua Pak Haji. Semua? Iya. Dari rambut pala apa ujung putih? Enggak, ini aja rambut aja. Oh, rambut. Jubah putih Pak Haji. Yang Ya bawah kan? nggak putih? Gondrong? Enggak ya. Nah setelah itu Pak Haji, saya ngelihat Pak Haji, saya di situ dijadikan raja Pak Haji di atas. Raja? Raja. Bukan raja utang? Ini cerita. Di itu saya melihat ke bumi Pak Haji. Di bumi banyak istilahnya kelihatan gitu ya. Banyak pasukan-pasukan. Nah setelah itu Pak Bapak Haji, di atas? Ya di Di langit. bawah banyak orang pada mandi gak? Banyak Pak Haji. Alhamdulillah. Ini Pak Haji udah gitu seminggu setelah saya itu Pak Haji, penyakit saya sembuh. Sampai sekarang Pak Haji. Cuman saya niat, ya Allah, tolong ya Allah berikan petunjuk kepada saya ya Allah. Temukan kepada orang yang bisa memberi membeli jalan untuk usaha saya gitu. Setelah itu Pak Haji, saya doa. Saya waktu itu saya jualan Pak Haji. Jualan apa? Jualan mie ayam. Mie ayam. Iya, jual mie Gimana ayam. jualannya? Di Jakarta. Jakarta di mana? Di kota Pak Haji. Kotanya di mana? Jalan Keagungan nomor 34 RT 0. Jalan Keagungan. Jalan Keagungan. Ya, Kecamatan Taman Sari. Jalan Keagungan. Ya. Nah, oh berarti seberangnya toko Swiss. Betul. Toko roti Swiss. Betul. Wah, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Itu toko favorit kue saya, kue roti Swiss. Nah, setelah itu Pak Haji, saya jualan. Jualan itu sepi Pak Haji, sepi. Dagang mie ayam sepi. Sepi. Di Jalan Keagungan. Jalan Keagungan sepi Pak Haji. Nah setelah itu saya nggak lama ketemu langganan saya. Langganan ya Ibu Ida ya. Ibu siapa? Ibu Ida. Siapa namanya? Ibu Ida ya. Yang gendut. Oh iya, itu raja mie ayam tuh. Dia makan mie ayam saya. Makan mie ayam. Makan mie ayam saya. Yeah. Nah udah gitu kasih masukan, Pak, mau nggak Pak? Saya ajak ke mana? RDAY. Ke Bogor ya, ke sini ya. Udah gitu. Itu tanpa saya ini kayaknya semangat. Mau. Saya belum tahu. Mau. Saya bilang, saya nggak ada ongkos nih, gimana nih? Saya bilang nih. Terus saya bilang, itu Pak Haji, emang nih saya mau ke sini
mau ke sini, tiba-tiba sehari 2 hari itu saya ada duit, dapat duit. Dapat duit. Buat ongkos. Sampai sekarang sampai ke sini saya tuh dapat ongkos, ya kan? Ya. Nah ini saya mau tanya Pak Haji. Ya. Selain itu saya juga dikejar hutang Pak Haji. Apa? Dikejar hutang juga. Kelilit utang juga. Ya. Yang saya mau minta Pak Haji ya gitu ya. Gimana supaya dagangan saya itu laris, bagus, barokah, ya kan? Nah, terus hutang saya bisa lunas, Pak Haji. Ya. Nah, terus apa? Anak-anak saya pada soleh semua lah Pak Haji. Gitu. Emang anaknya nggak soleh? Soleh. Ganti nama Bagus. aja si soleh. Ya pada inilah sama orang tua berbakti lah Pak Haji, ya kan? Ya. Nah. Ya itu aja Pak Haji. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Kalau Bapak yang diceritain tadi mau terkabul, kuncinya cuma satu. Bapak nggak boleh punya sifat yang 18. Kalau apa tuh sifat 18? Nggak boleh gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk. Nah, kalau Bapak punya sifat 18 ini, hajatnya pasti lemot. Kalau dia punya motor, motor cicilan. Kalau dia punya mobil, mobil cicilan. Kalau dia punya rumah, rumah cicilan. Ini yang repot lagi nih. Kalau punya pasangan hidup, pasangan hidup cicilan. Janganlah. Jadi ini jangan dilanggar. Pelan-pelan. Pasti bisa, pastilah. Saya lagi bikin sayembara, Pak. Siapa yang sifat 18 ini dalam waktu seminggu tidak ada, saya kasih bonus 1 miliar tunai. Dari saya aja langsung. Dari saya aja tunai 1 miliar. Nah, coba Bapak dan Ibu paksain yang 18 jangan ada. Begitu. Kalau memang melanggar, ya diulangi lagi. Minggu kedua jangan sampai melanggar. Dapat hadiahnya berapa Pak Haji? 900 juta, nggak 1 miliar. Nggak bisa juga. Ulangi lagi minggu ketiga, dapatnya cuma 800 juta. Sampai 9 kali gitu. Nah, coba Bapak ikut aja sayembara. Lumayan kan Pak, 1 miliar. Bisa buat umroh sekeluarga. Anak, mantu, cucu, ya kan? Mumpung saya lagi nyari tumbal. Kurang 1. Sip, tepuk tangan dong. Ya, yang mau nanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf Pak Haji, sebelumnya saya mau cerita sedikit. Gitu. Cerita? Ya. Kita boleh dengerin apa tidur? Sebelumnya kan saya belum tahu ya Pak. Belum tahu? Belum tahu sama sekali. Ya. Tapi baru 10 hari, saya ini kan dari Ciamis Pak. Nama saya Ida. Saya posisi saya keadaan inilah lagi keadaan sulit lah Pak gitu. Sementara saya tinggal ke keponakan di Jakarta ya Pak, di Gajah Mada. Nah baru 10 hari saya tinggal di rumah, tiba-tiba ada telepon dari Ciamis dari kakak. Dia menyarankan gini, coba deh ke sana cari di Bogor ada alamat ini gitu yang dimaksud ya ini RDAY. Yang mana? Coba aja cari di YouTube katanya gitu. Terus saya nyari-nyari Pak, akhirnya ketemu gitu. Ya. Terus saya pelajari. Akhirnya saya ngikutin Pak di rumah gitu. Tapi dengan metode mandi pandan sama yang celana dalam sembilan hari tidak diganti. Ya. Tapi kalau malam dibuka saya gantung ya Pak ya di Mana? balkon. Karena pakai celana dalam nggak? Pakai. Dibalik nggak? Dibalik. Mana buktinya? Nanti ya Pak. Ya. Ini tukang mie ayam pengen buktiin, enggak? Terus saya itu ya dibalik Pak, percaya aja ya. Ya kalau nggak percaya nanti pembuktiannya di kandang B ya. Ya dicoba gitu ya Pak gitu 9 hari
saya dari hari Sabtu mungkin sampai kemarin malam Senin ya Pak ya. Ya. Mau dicoba mandi pandan yang jam 12.00 itu ya gitu ya. Jadi ya udah saya nyiapin beli pandan sambil ke Bapak mampir daun pandan sama Ibu 9 gitu lembar. ya. Sambil mau nggak ikut saya besok ke sini gitu ya. Jadi naik apa Ibu dari itu naik kereta Pak ke Bogor. Dari Bogor ke sini naik angkot. Naik angkot. Iya kan dapat alamatnya dari YouTube itu. Iya. Kalau mau ke sini. Nah udah gitu. Jadi Ibu berdua, bertiga, berempat. Itu Bapak sama suaminya, sama istrinya, terus sama adiknya. Oh. Iya. Padahal saya juga bingung Pak, mau ke sini gimana gitu. Saya tinggalkan sama keponakan. Tiba-tiba dia nanya mau kemana besok gitu. Enggak, saya mau ke Bogor. Ya udah aku ongkosin katanya. Dikasih Pak 500.000. Wow, tepuk tangan iya, dong. Buat ongkos ke sini gitu. Dia ongkosin 500.000. Iya, padahal saya bingung tadinya dari mana. Dari mana? Iya, Bawa dari mana? rombongan 3. Iya. Berempat sama iya, Ibu ya. Niat saya bilang gitu. Saya juga kan kasihan ya mereka supaya udah yuk sama-sama ke sana Iya, seperjalanan senasib. gitu. Iya. Seperjuangan. Betul. Beda alat kelamin. Iya. Udah begitu Pak, ada tantangan Pak. Saya kan mau menjalankan itu jam 00 itu, tiba-tiba jam 10 saya kena serangan sakit Pak. Sakit apa? Sakit tiba-tiba kan saya punya jantung. Di mana sakitnya? Di sana di rumah. Bagian sakitnya yang mana? Jadi saya tiba-tiba kehilangan keseimbangan Pak. Jadi saya dibawa ke rumah sakit sama ponakan karena saya udah hampir kehilangan kesadaran. Jadi saya udah kayak pasrah, mungkin saat ini saya udah waktunya saya meninggal lah ibarat katanya ya Pak. Iya karena udah nggak berasa. Saya udah siapin tuh uang buat melayang. Oh iya. Ibunya datang. Tapi dalam batin saya Pak, ada kekuatan saya harus datang ke sini. Ke dalam hati. sini. Saya besok kan harus datang ke sini ke Bapak ya. Itu udah ada megang duit 500.000 belum tuh? Udah. Udah ada. Udah. Begitu. Harus datang gimana sakit, tapi saya apa besok bisa datang apa enggak? Karena saya udah putus harapan, sakit saya yang tidak bisa ditahan Pak, gitu. Udah. Sakitnya di mana? Ini semua badan Pak nggak ada yang dirasain gitu ya. Akhirnya saya jatuh pingsan Pak. Pingsan? Pingsan, iya. Aduh man, sediain ambulan man. Dia kehilangan kesadaran Pak. Tapi tiba-tiba saya seolah ada kekuatan. Saya ingat, saya harus ketemu Pak Haji. Iya. Saya harus ketemu Pak Haji. Ya Allah, aku beri kekuatan gitu ya. Iya. Sampai aku tidur di sofa ya Pak ya. Udah kehilangan gimana. Sampai keponakan itu, ya udah teh kalau memang tidak ini jangan maksain. Enggak, saya harus gimana pun maksain. Akhirnya saya pas jam 00 saya bangun ya Pak dari sofa, saya senyum 41 kali. Terus saya langsung ke kamar mandi. Saya pandan itu saya celupin di ember sama celana dalam yang saya pakai itu saya cemplungin. Waduh, gurih gitu. Bener tuh air. Gurih bener tuh air. Kalah Royko. Nah, udah begitu, saya kan hampir pingsan lagi, Pak. Iya. Tapi sekekuatan akhirnya saya celana dalam saya kalungin ke leher. Waduh. Iya, saya kalungin bentuknya Pak. Kayak gimana ke leher itu. Celana dalam Tapi saya di leher. sambil saya usap-usap, ya Allah hilangkan. Apa yang diusap? Gitu. Celananya saya gosok-gosok Pak. Di dada? Iya. Aduh. Gitu. Tolong ini saya sehatkan sembuhkan karena saya besok harus kesini. Kesini. Gitu. Harus nyampe. Tiba-tiba Pak, saya nggak ada yang dirasa. Saya langsung sehat sampai akhirnya saya bisa kesini. Wow, tepuk tangan dong. Gitu, ya. Jadi yang biasanya saya terasa jalan sakit atau apa, di sini sekarang alhamdulillah saya segar bugar Pak. Segar bugar. Iya, bahkan gitu. bisa naik tangga ya. Iya bisa jalan jauh di stasiun juga gitu. Jalan biasanya. Ini naik tangga tadi bisa naik? Bisa Pak. Digendong apa gitu. enggak? Enggak gitu. Enggak. Jadi yang tadinya saya sakit kepala, di sini leher sakit. Sekarang udah nggak sakit dada, ya. napas sakit. Dahsyatnya celana dalamnya. Dari malam itu juga pas lagi mandi langsung sehat Pak. Sehat. Sampai saya itu jam 2 juga langsung tidur pulas. Pagi-pagi saya siap-siap ke sini gitu Pak. Sampai berarti saya manjur dong. Iya alhamdulillah Pak. Wasilanya gitu. celana dalam ibu dipakai di leher. Iya gitu. Jadi akhirnya saya Bu, sebenarnya penyakit ibu sama yang ada di depan nih bapak-bapak begitu semua. Bisa gak dipinjemin celana dalamnya Bu? Ya, terus ini Pak, saya kan udah tuh ya beres saya kan. Akhirnya saya celana dalamnya saya cuci kembali ya Pak. Aduh kenapa dicuci? Enggak, ditaruh di balkon. Tapi ya. Sekarang saya pakai lagi. Iya dipakai lagi sekarang gitu. Ini maksudnya nggak dipakai lagi yang dicuci kemarin saya pakai lagi. Pantesan nih bapak-bapak pada bersin-bersin. Nah dari situ ya alhamdulillah saya kok bisa sehat gitu.
Tapi ada gitu ya, kan saya tadinya mau memberikan kabar ke saudara bahwa saya di sini baik-baik, nggak gimana. Tiba-tiba beli kuota Pak, godaannya tuh di situ nggak masuk-masuk, padahal udah saya bayar. Sampai sekarang nggak bisa masuk. Mau isi kota berapa Ibu bayar berapa? 55.000. 55.000. Iya. Belum masuk. Belum tuh diantar sama ibu itu saya ke counter. Tapi nggak bisa pakai Pak, gitu anehnya gitu ya. Terus dikasih, mungkin saya kan bukan orang ini, dikasih coba, bukan cobaan mah kalau untuk yang ini, kalau saya kan bukan orang baik ya Pak. Mungkin itu teguran buat saya. Tiba-tiba sendal saya juga hilang Pak. Di sini? Iya. Aduh. Hoki bener. Habis hoki. maghrib nggak ada. Oh mungkin saya, tapi saya ikhlas Pak. Siapa tahu keluar dari sini dapat ganti yang lebih-lebih lagi Pak. Iya. Gitu, iya. Sandalnya apa yang Ibu pakai kok bisa hilang? Yang cross Pak. Hah? Cross yang sekarang. Krok yang sekarang. Krok. Ya. Waduh, harganya berapa itu? Ya, enggak lah, nggak bisa disebutin gitu Pak, gitu. Bisa 60 juta ya? Enggak gitu. Nah, jadi 60 juta. Maaf Pak Haji ya, saya maksudnya saya kesini itu, saya ingin kembali lagi ya Pak, karena saya memang sekarang jadi lagi terpuruk banget Pak. Jadi saya dijauhi keluarga, karena posisi saya lagi begini malah dijauhi Pak. Jadi pingin kayak saudara-saudara itu baik, dekat lagi sama saya, dan saya pingin kehidupan sendiri lagi. Ibu di rumah tinggal sama siapa aja? Saya itu Pak ngebolang sekarang ini. Ngebolang? Karena saya merasa minder Bolang Pak. tuh masih bolong. Jadi menjauh dari Saudara keluarga. kan enggak ya? Menjauh dari keluarga. Si bolang sama si bolong. Menjauh dari keluarga. Jadi Ibu di rumah sama siapa aja tinggal? Saya sekarang lagi di keponakan di Jakarta sini gitu. Jadi saya itu dari ibu masih muda nih, lulus SMP SMA ya. Sampai sekarang pernah nikah apa enggak? Pernah Pak. Berapa kali? 2. Wow, tepuk tangan dong. Sama suami yang pertama anaknya berapa? Tidak punya anak Pak saya. Sama suami yang kedua? Sekarang nggak punya anak. Waduh, berarti alat kelamin masih ori dong. Iya. Wow. Jadi sekarang tuh saya tuh tidak punya suami, tidak punya anak, tidak punya orang tua Pak. Tapi punya alat kelamin? Ada. Ya udah itu aja dulu. Iya. Jadi saya kan tidak pernah tergantung ke saudara ya Pak. Kehidupan saya walaupun saya di luar ada di sana, tapi alhamdulillah saya jalan. Ibu kenapa nggak mau nikah lagi yang ketiga? Carikan jodoh tuh Pak Haji. Man, promosi man. Dicari laki-laki yang ganteng, yang tajir, yang sayang, yang kaya raya, tajir melintir, dan yang terakhir alat kelaminnya harus ngacang. Iya. Jadi yang berminat hubungi di HP nomor. Lupa lagi. Ya. Adanya di HP. Jadi nggak di otak Pak. Nomornya lupa. Yang jadi laki-laki yang tadi ngaceng jadi nggak ngaceng. Nomornya ada Pak, maaf. 08. Nomornya 08. Dicari laki-laki yang ganteng, yang sayang, yang punya pekerjaan tetap, yang punya penghasilan tetap. Amin. Harus yang ngaceng. Gitu, ya. Yang berminat hubungi di HP nomor 0895 351 900 347. Sekali lagi. Harus yang ngaceng. 08 95 351 347. Sip, tepuk tangan dong. Pasti dapat suami yang ketiga. Amin, amin. Terima kasih. Saya sabdain pasti. Amin, amin. Dengan cara saya kasih duit 500.000, setengah juta nih dari saya. Tuh 2, 3, 4, 5. Nih buat beli kondom. Ya nanti dikasih. Pasti ya. Merit ya. Iya, mumpung alat kelamin kamu masih pulen banget. Kalau udah perantar tambahin air ya. Yuk tepuk tangan dong sekali lagi dong, kasih semangat yang nyari jodoh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Susilawati, tinggal di Bandung, Langit Sulaiman. Ya. Cerita dulu. Kita suruh tidur apa dengerin? Dengerin. Jadi sebelumnya memang saya cuma lihat-lihat di snack video, terus alhamdulillah mempraktekkan seperti habis sholat yang
masalah perekonomian lah intinya Pak Haji. Mulai dari situ kayak beli hutang apa saya praktekkan. Alhamdulillah sih rasa sama saya ada peningkatan nih Pak Haji. Misalkan habis baca surat Yasin atau apa gitu. Hati saya agak tenang gitu kan ya. Tadinya kan ya takut apa-apa tuh takut ketemu orang karena banyak hutang gitu kan Pak Haji. Terus lama-lama saya ke ini sama adik saya kebetulan dari Purwakarta yang memang udah ini ke Pak Haji gitu kan. Diceritain lah ya seperti itu kalau misalkan teteh mau ini ke RDAY gitu kan. Ya dikasih tahu praktekin aja dulu sebelum ini ke Pak Haji, testimoni seperti itu kan Pak Haji. Alhamdulillah sudah saya praktekkan juga Pak Haji. Ya saya doanya yakin. Jadi Mbak udah praktekin ilmu RDAY apa? Mandi jam 12.00 dengan senyumnya mana? Senyum 41 kali Pak Haji. Senyum dulu 41 kali. Ya, terus mandi pakai daun pandan 9 lembar. Testimoni di daun pandan, yakin uang rekening masuk ke atas nama saya Dewi Susilawati 10 juta. Yakin ada orang linglung yang ngasih saya usaha biar usaha saya jalan kembali gitu Pak. Iya, tapi yang manjur doa adalah tidak boleh sedih, tidak boleh nangis, tidak boleh mewek, tidak boleh meratap. Jadi doa yang paling manjur di muka bumi ini adalah doa pada saat kita gembira, ceria. Karena kalau kita senang, rezeki datang. Tapi kalau kita sedih, rezeki pergi. Nah, bisa gak doanya gembira, ceria? Itu yang manjur. Kedua nih Pak, Bu. Jadi kalau Bapak pengen punya hajat terkabul, doanya cuma satu. Cari perempuan yang pernah melahirkan. Nitip doa sama dia. Boleh ke ibu kandung, boleh ke istri. Jadi perempuan yang pernah melahirkan, doanya tidak pernah ditolak sama Allah. Itu sabda saya. Kok gitu Pak Haji? Karena dia pernah bertarung antara hidup dan mati pada saat melahirkan. Jadi doanya nggak pernah gagal. Apalagi bapak dan ibu pernah melahirkan 25 kali. Itu alat kelamin udah bolong, jadi los. Nah, ibu pernah ngelahirin nggak? Alhamdulillah sudah 3. Berapa kali? 3 kali. Berarti 3 kali itu berapa kali ml tuh? Sering Pak Haji. Cuma ya itu Pak Haji semenjak ya masalah perekonomian, jadi kayak masalah rumah tangga dicoba seperti itu Pak Haji, banyak. Ya pokoknya gini ya Pak, doa wanita yang pernah melahirkan, doanya tidak akan pernah ditolak sama Allah. Yang pernah ngelahirin ya mama kita, nenek kita, atau kita sendiri aja buat doain suami kita. Kalau suami kita kan belum pernah ngelahirin, ya udah kita yang doain aja sebagai istri tercinta. Yang manjur apa sih Pak Haji? Pada saat kita nenenin pasangan kita. Jadi pada saat nenenin, kita berdoa di atas ubun-ubunnya suami. Sambil alat kelaminnya prosnelengnya masukin gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Sampai loncat, jumping. Jadi nanti ibu berdoa sambil nenenin suami. Ibu ada suami gak? Ada. Nah, berani gak ibu nenenin suami? Yakin berani Pak. Berani ya. Nah, sambil nenenin pelan-pelan, ibu doain di atas ubun-ubunnya dia sampai dia tertidur. Nanti udah tertidur, langsung ibu sewa dongkrak buaya. Enggak lah, yang enggak sama enggak boleh. Boleh lah. Justru itu yang gurih tahu. Humor, biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk. Jadi ibu nanti nenenin ya, nenenin suami. Nanti doanya di ubun-ubunnya.
cair, lunas, mobilnya Pajero Sport Dakar tahun 2025. Amin. Gitu. Walaupun ini baru tahun 2024. Enggak ngeh ya. Enggak ngeh ya. Oke? Siap Pak Haji. Sip, tepuk tangan dong. Mau nenengin suami tercinta. Sambil berdoa biar tendernya dapat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Nina Nopianti dari Purwakarta. Pak Haji, saya mau bertanya, kebetulan baru pertama kali ke sini. Gimana caranya agar suami saya setia gitu? Ya nggak main cewek, terus kan perekonomian lagi sulit gitu, berstabil gitu. Jadi gini Bu, doa yang manjur itu doa kalau ibu nenenin suami. Sambil nenenin suami, ibu ucap di atas ubun-ubun, setia ya sama saya gitu. Nggak akan ngaceng ya sama wanita lain kecuali sama saya gitu. Gitu, nanti ibu pilok alat kelaminnya. Kapan terakhir ibu nenenin suami? Kapan terakhir ibu nenenin suami? Kemarin. Hah? Kemarin? Ibu yang nawarin apa suami yang minta? Ibu yang nawarin apa suami? Dia yang minta. Dia minta. Gimana dia mintanya ke ibu? Gimana dia minta ke ibu? Ya katanya bulan madu. Apa? Bulan madu. Ah? Bulan madu. Maksudnya nenen rasa madu. Terus ibu nenenin. Iya. Nah, sambil nenenin ibu berdoa gak di ubun-ubunnya suami? Enggak, kan belum tahu. Oh, belum tahu. Ya udah praktekin dulu di sini deh. Jadi doa yang paling manjur adalah doa wanita pada saat dia nenenin pasangannya dan dia berdoa di ubun-ubunnya sambil berdoa. Cair, tender dapet, ada orang linglung kasih modal 100 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian, terus sambil dia nenen. Minimal 99 kali kiri, 99 kali kanan. Sambil nenenin pantang wanita batuk ya. Gak boleh Bu kalau nenenin nenenin pasangan kita, nggak boleh batuk. Kalau batuk batal, mesti diulangi lagi. Ulangin lagi deh, tadi kan batuk. Meremelek boleh meremelek, tapi nggak boleh batuk. Tuh tadi pada batuk ya, batal. Ulangi lagi. Hah? Ya nanti disiapin bandot di bawah. Di bawah ada bandot, masih ada 5 lagi. Nah, yang manjur lagi kedua Bu, mandiin pasangan kita. Mandiin pasangan kita. Jadi wanita yang mandiin pasangannya itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Tuh, mandiin. Tapi pada saat mandiin pasangannya, wanitanya nggak boleh telanjang bulat, nggak boleh, mesti pakai daster dan BH-nya dicopot, celana dalamnya dicopot. Kenapa? Biar pasangannya yang dimandiin bisa sambil ngeremes-ngeremes nenennya. Kok Pak Haji tahu pakarnya nenen? Ketiga, wanita yang hobinya nyuapin pasangannya. Wanita yang hobinya kalau makan disuapin tuh, ya dimakanin, disuapin, itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah.
Makanya saya bilang, ngapain perempuan sampai kerja keras? Padahal tinggal nyuapin aja pasangannya. Itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M, Bu. Nah, ini terakhir yang the best. The best, the best, the best, the best. Wanita yang hobinya ngelapin alat kelamin pasangannya. Kalau habis ML, dilapin pakai tisu basah. Nah, atau kalau dia pipis, dicebokin pakai tisu basah. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Coba praktekin. Kalau suaminya nggak mau gimana? Centil, kebiasaan. Centil, kebiasaan. Langsung dicentil aja alat kelaminnya. Kalau nggak, ibu cari korek api, bakar. Habis. Nah, berani gak ibu meraktekin yang tadi saya ajarin barusan? Berani. Wow, tepuk tangan dong. Semuanya ibu-ibu yang di sini berani gak meraktekin? Berani. Wow, enggak. Kenapa enggak? Hah? Kenapa enggak? Hah? Enggak punya pasangan. Nanti saya sewain. Rental. Namanya bandot. Sip, tepuk tangan dong. Luar biasa. Aduh, ini acara apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amaruddin dari Tanjung Karang, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Ya. Alhamdulillah, puji syukur Pak Haji. Saya setelah menonton di YouTube Pak Haji, banyak yang saya praktekkan. Luar biasa ilmu Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Praktekin ilmu RDA ya apa kalau boleh tahu saya? Yang mandi, padahal mandinya belum pakai pandan. Sudah belum. Terlupa terus Pak Haji. Kenapa lupa? Karena nggak ingat Pak Haji. Oh iya. Tepuk tangan dong untuk orang gila. Orang gila dari Lampung. Praktekin ilmu RDA. Lupa pandannya. Ya, lupa pandannya. Nah, jadi Pak Haji, beberapa tahun akhir-akhir ini, 10 tahun akhir ini, saya pengen betul mendirikan pondok pesantren. Dan alhamdulillah 1 tahun yang lalu sudah mulai pembangunannya. Konsepnya persis sama kayak yang ada di sini. Ada kandang-kandangnya, ada santrinya, ada sekolahnya, mirip-mirip seperti inilah. Cuma sekarang sedang mangkrak Pak Haji, karena orang yang berhutang ke saya ingkar, mungkin apa istilahnya, belum membayar Pak Haji. Berapa utangnya? Uang Bapak di luar ada berapa? Berkisar sekitar 600 juta Pak Haji. Bapak minjemin orang 600 juta? Iya, dia beli tanah saya, sistem bayar 3 kali, baru bayar separohnya Pak Haji. Tinggal 2 kali bayar, 250 sama 300 lah, 550 yang belum bayar. Terus? Nah, sehingga pembangunannya mangkrak, dan bahkan tanahnya ini kan belum saya bayar lunas Pak Haji. Berarti yang blow on siapa tuh Pak? Saya Pak Haji. Tepuk tangan dong, ganti nama sekarang si blow on. Iya Pak Haji. Jadi di sini Pak Haji, saya yakin ilmu Pak Haji akan saya praktekkan terus, dan saya hakul yakin akan berhasil, akan sukses, pasti berhasil. Dan saya sekalian mohon izin, saya sedikit akan meniru gaya apa namanya, kendang embek ini Pak Haji. Ya Pak, tamu saya namanya Pak Sultan yang ngasih saya mobil Robicon. Itu utangnya 150 miliar. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Ada tamu saya namanya Pak Indra, utangnya 200 miliar. Lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Ada yang namanya Pak Roni, per hari dia punya penghasilan 600 juta. Nah, gurunya sama saya, muridnya sama, ilmunya sama. Kalau dia terkabul, Bapak pasti terkabul. Pasti Pak, pasti. Kalau gurunya kaya, muridnya harus kaya. Amin. Gurunya punya kuda, muridnya harus punya. Harus punya kuda.
Pak Prabowo punya kuda. Bu, saya punya kuda. Siap. Kalau gurunya punya ayam kalkun, Bapak nggak usah punya ayam kalkun. Bapak udah lihat belum sapinya gede-gede gak? Sudah Pak. Gede gak? Takjub luar biasa saya. Besar-besar. Jadi impian saya beberapa tahun yang lalu itu kok ada di sini gitu loh Pak Haji. Wah, Jadi saya tepuk tangan luar dong. biasa. Bapak udah lihat kebunnya belum, kebunnya? Sudah Pak Haji. Sampai lama betul saya tadi siang itu ngobrol sama yang ngurus-ngurus itu. Pantesan kebun saya bunting. Oh iya Pak Haji, betul Pak Haji. Oh, Bapak ngobrol sama kebun saya. Iya. Tadi kebun saya lapor, saya dibuntingin sama Bapak katanya. Iya Pak Haji. Jadi itu Pak Haji, saya berharap saya ada. Bapak udah lihat kebun belang saya? Sudah kebun semua Pak putih. Haji. Iya betul, yang ada apa namanya? Belang-belang. Iya. Udah lihat? Sudah. Wah. Saya berharap betul apa yang ada di sini nanti akan ada di pondok pesantren saya Pak Haji. Jangan bilang berharap, pasti. Pasti Pak Haji, pasti Pak Haji. Kalau gurunya punya, muridnya harus punya. Ya siap Pak Haji. Kalau gurunya bisa, muridnya harus bisa. Kalau gurunya kaya, muridnya harus kaya. Betul Pak Haji. Kalau gurunya pakai mobil Jeep Mercy GL400, muridnya harus punya mobil siap, Jeep Mercy GL400. Kalau gurunya pakai Hummer, muridnya harus pakai Hummer. Betul. Itu ucapan adalah doa. Yang terakhir Pak Haji, saya dengar dari grup Pak Haji akan ke Lampung Pak Haji. Iya, ke Lampung besok. Betul. Nah, Bapak nanti ijab di Lampung sama anak yatim kurung. Siap Pak Haji. 100 anak. Iya, siap Pak Haji. Bapak tinggal di mana? Di Tanjung Karang dekat pintu tol itu Pak Haji. Oh iya, siap. Saya berharap kalau ada waktu, bukan kalau ada, harus ada waktu Pak Haji ke lokasi pondok pesantren saya, kena hanya 10 menit dari pintu tol kota itu Pak Haji. Oh iya. Siap Pak Haji ya. Biar makbul ya, saya sabdain ya. Iya betul Pak Haji. Waduh. Itu Pak Haji. Saya berharap betul fotokopinya ini ada di Lampung Pak Haji. Di daerah lain jangan dulu Pak Haji. Saya yang sudah duluan membangun Pak Haji. Jadi harus Pak Haji yang menyabdakan langsung di situ ya Pak Haji. Itu harapan saya Pak. Kalau di sini kan banyak ibu yatim, di sana harus banyak ibu yatim nggak? Banyak Pak Haji. Wah, cantik-cantik Pak Haji, kalah dengan ibu-ibu yang di sini. Kalah Pak Haji. Gak ini ibu-ibu udah kadaluarsa. Kadaluarsa, expired Pak Haji. Udah umurnya 95. Iya. Tapi awet. Ya, cuman kalau nikah lagi, terutama ibu yang tadi, saya khawatir suaminya langsung geletak Pak Haji. Kenapa? Expired airnya Pak Haji. Itu Pak Haji ya. Ya. Jadi itu terima kasih luar biasa Pak Haji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Desi Indrawati dari Pamulang Pak Haji. Dari Pamulang. Iya. Saya sedikit cerita dulu Pak Haji. Saya tidur apa dengerin? Dengerin Pak Haji. Oh iya. Ibu-ibu pada dengerin suruh tidur. Dengar juga Pak Haji. Gubrak. Jadi gini Pak Haji, sebelumnya kehidupan saya sama keluarga itu sudah cukup lumayan. Tapi di 2021 saya bikin kesalahan. Akhirnya saya sama keluarga benar-benar jatuh dan kita memulai semuanya dari nol. Sampai akhirnya kita yang sebenarnya tinggal di Palembang, akhirnya kita harus pergi dari semua keluarga dan kita pindah ke Pamulang. Pindah ke? Pamulang. Ya. Di Pamulang ini kebetulan belum nyampe 1 tahun ini saya buka usaha yang memang benar-benar saya rintis Pak Haji. Alhamdulillah dia cukup berkembang pesat, tapi akhir-akhir ini omsetnya itu benar-benar biasa 1/3 atau setengah dari yang biasa saya dapat Pak Haji. Harapan saya omsetnya ini bisa lebih meningkat, lebih dari yang sebelumnya Pak Haji, karena banyak amanah-amanah yang mesti saya selesaikan Pak Haji. Jadi sekarang pertanyaannya apa? Agar usaha saya ini berkembang. Agar? Kok agar? Pasti. Kalau Pak agar Haji. nanti jadinya ager-ager. Iya Pak Haji. Pasti usaha saya maju. Pasti usaha saya maju. Jangan dong.
pasti usaha saya untung. Kalau cuman maju doang, tapi Iya, nggak Pak. untung. Gitu. Ibu masih punya suami gak? Masih, Pak. Nah, bisa gak ibu nenenin suami? Bisa. Terakhir kapan nenenin suami? Tadi pagi, Pak. Tadi pagi. Di mana neneninnya tadi sama suami? Di rumah, Pak. Rumahnya di mana? Di Pamulang. Di Pamulang. Kapan terakhir ibu ML sama suami? Tadi pagi, Pak. Hah? Tadi pagi juga. Duluan nenen apa duluan ML? Duluan ML dulu apa duluan nenen dulu? Nenen dulu, Pak. Hah? Dijawab dulu. Duluan ML dulu apa duluan nenen dulu? Nenen dulu, Pak. Nenen dulu. Iya. Berapa? Kanan berapa? Kiri berapa? Wah, nggak hitung, Pak. Hah? Nggak hitung. Harusnya ibu nenenin suami, ibu video call sama saya. Ibu yang nenenin, saya ngitung. Nah, nanti ibu sambil nenenin suami, ibu doain di ubun-ubunnya. Iya. Pasti ada orang linglung kasih modal 100 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Terus doanya begitu, terus sampai suami ketiduran jadinya nggak ML. Bisa? Bisa, Pak. Sip, tepuk tangan dong. Yuk. Terima kasih, Pak. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Reni dari Bandung, Kopolanud Sulaiman. Ya. Boleh cerita sedikit Pak Haji ya? Boleh lah. Saya udah lama nonton Pak Haji di YouTube ya Pak Haji. Kamu kalau nonton YouTube senyum-senyum nggak? Ya Pak Haji. Hah? Iya. Senyum? Iya. Saya mempraktekkan wirid yang alhamdulillah itu ya Pak Haji. Saya ya sana dibalik juga. Saya ya lagi terpuruk ya Pak Haji ya. Terpuruknya saya, gimana? Saya biasa kan jualan kue-kue basah Pak. Jualan? Kue-kue basah. Kue basah. Saya biasa ngisi ke kantin, terus ke warung-warung. Cuman waktu itu karena COVID itu kan Pak Haji. Jadi saya udah nggak produksi lagi. Terus saya ya dikejar utang juga Pak Haji. Tapi saya setelah mempraktekkan wirid itu Pak Haji, alhamdulillah dari kalau ada yang nagih tuh gentar ya Pak Haji, takut. Tapi alhamdulillah tenang. Mungkin kalau rezeki ya alhamdulillah bisa makan, ya bersyukurlah alhamdulillah seadanya. Saya udah lama pengen kesini Pak Haji. Tapi gimana saya teh? Karena terbatas itu ya Pak Haji ya. Tapi alhamdulillah saya yakin pasti saya ingin ketemu sama Pak Haji. Alhamdulillah saya ini dari Samptega, dari Purwakarta diajakin ke sini. Nah kemarin itu saya bingung Pak Haji, nggak ada uang buat ke sini. Tapi alhamdulillah ada jalan Pak Haji. Ada yang pesan makanan sedikit-sedikit, alhamdulillah adalah buat ke sini ya Pak Haji, sedikit-sedikit ada yang ngasih juga. Terus tadi pas di mobil mau ke sini, anak saya kan lagi di Malang Pak Haji, baru seminggu ini kerja. Terus dia lihat status saya mau ke sini. Lalu dia bilang, "Mah, ada bakalnya enggak?" Kata saya teh, "Ini dibayarin sama ibu," kata aku. Langsung dia teh Pak Haji. Walaupun ya segitu Pak Haji, alhamdulillah gitu anak saya perhatian gitu. Nah, saya tuh ke sini Pak Haji ingin supaya saya usahanya lancar lagi Pak Haji. Usahanya apa? Ya bikin kue itu Pak Haji. Oh ya. Supaya utang-utang saya lunas. Ya. Biasanya kalau orang gemuk hajatnya pasti terkabul. Amin. Iya. Soalnya saya kan nggak punya suami Pak Haji, jadi kalau nggak usaha sendiri gimana gitu. Pokoknya Ngandelin nanti anak-anak kamu kan nggak kalau enak. badannya gemuk, istilah RDI namanya doa bom kar. Nanti tinggal praktekin aja, nanti ijab sama anak yatim, sama Allah, nanti diamin sama anak yatim kan, ikut tahajud kan? Ya. Nah, nanti pasti ya. Ya. Sip. Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Yuk, tepuk tangan dong untuk bom kar. Yuk. Aduh, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya kan
udah berapa kali kesini ya. Saya pengen Namanya tahu. Oh siapa? iya lupa. Apa aja lupa ya? Nama saya Dian dari Purwakarta nih. Saya bawa rombongan nih banyak. Dian dari Purwakarta. Iya. Bawa rombongan berapa? Tuh dua berapa ya banyak. Banyak Pak Haji. Berapa? 8. 8 tuh naik apa dari Purwakarta? Naik mobil. Satu mobil. Nyewa. Satu mobil. Satu mobil. Ini yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh diongkosin. Satu mobil isinya 8 orang. Mobilnya apa? Ras. Umplak. Asli beneran Pak. Hah? Beneran. Asli. Tumplak kan. Apa? Ya numplak gitu sampai. Semuanya perempuan 8-8-nya. Supir 1 laki-laki. Supir 1. Iya. Nah sekarang Dian pertanyaannya apa? Kan saya kemarin udah cair tuh yang 300 juta. Tepuk tangan dulu dong. Dian cair 300 juta. Alhamdulillah. Nanti 2025 pengen cair lagi yang 2M Pak Haji. Oh pasti, saya sabdain pasti. Pasti Pak Haji. Pasti. Minta doanya ya Pak Haji. Tapi wajib tiap hari nggak boleh pakai celana dalam. Iya, dibalik Ya. Pak, dibalik. Nah, yang lebih cepat lagi manjur nggak pakai celana dalam. Ih gatal meren Pak. Ya nanti kita siapin itunya vakum. Nyonyot ke suami boleh? Suami nyot boleh nyonyot suami. Nyonyotin suami, nyonyotin gitu. Nenenin suami. Oh boleh dong. Kan wanita yang hobinya nenenin pasangannya. Hobi Pak, aku mah. Kapan terakhir nenenin pasangannya? Terakhir Kemis, ya Anya keburu ke Palembang Pak Haji. Oh iya. Tapi suka video call sih tadi. Nenen pakai video call bisa? Gini doang. Kangen katanya gitu, kangen diliatin aja nih. Kangen sama nenen. Ini yang bawah. Oh yang salah. Yang bawah gubrak. Kangen katanya gitu. Jadi pengen video lihat. call sama yang bawah doang. Ya semuanya cuman pengen lihat yang bawah katanya gitu. Dilihat. Pengen lihat yang bawah, dikasih lihat tuh. Dilihat lah. Gubrak. Aduh. Cair ya Pak Nanti Haji. dia lihat kali, kok yang bawah ada kupingnya gitu ya. Ya pasti, tinggal Pasti. nanti praktekin Amin. ya. Makasih Kalau dia ya, Pak Haji. pulang nenenin, karena doa kalau di sambil nenenin pasangannya tuh super manjur. Amin. Insya Allah Nah, Pak Haji. praktekin. Siap. Kalau dia mau keluar rumah, wajib nenenin dulu. Malu, ya udah neneninnya di mobil. Ya kan kalau di rumah ada anak, nggak bisa kan? Anak lihat, mama lagi ngapain tuh sama papa. Itu pernah ketahuan sama anak aku yang kecil Pak, waktu nenenin si AA. Gimana? Ketahuan sama anak aku lagi nenenin papahnya. Ketahuannya di mana? Mama lagi apa? Harusnya papahnya kalau mau nggak ketahuan pas nenenin ditutup pakai panci. Hobi Pak, sama-sama hobi sama suami. Sama-sama hobi. Iya. Dari pengantin baru. Iya dong Pak. Wow. 2 hari tepuk tangan. sekali. Kapan terakhir mandiin suami? Kalau mandiin belum pernah, kalau nyonyotin sering. Oh. Kalau suami pipis dicebokin alat kelaminnya pernah? Enggak, cuman di wok aja kalau mau main itu sama aku digini-gini. Oh, digenjot. Sambil bilang dipompa. cair gitu. Oh, kalau ML. Cair. Bun jangan keras-keras ya. Cair saya bilang Rahmat. Muncrat. Cair dong. Aduh. Kan kata Pak Haji harus dirames-rames gitu punya suami aku. Yang manjur itu kalau pipis dicebokin sama mbaknya atau abis ML bersihin alat kelaminnya suami yang ada spermanya dibersihin pakai tisu. Iya. Itu sambil ngucap terkabul cair 100 miliar sambil ngelapin pelan-pelan. Dilapnya pakai cangcut tapi aku mah Pak Haji. Pakai tisu boleh. Pakai. Cangcut yang deket aja aku ambil gitu. Boleh dibersihin, dilap sampai bersih. Iya. Biasanya itu nggak sampai sebulan, nggak sampai kelamaan, nggak sampai seminggu juga. Coba praktekin. Ini ilmu kearifan lokal. Minggu kemarin sih ada yang ngasih 30 juta Pak Haji. Nah, coba nanti praktekin. Ya kalau suami pipis dicebokin di toilet. Kalau spermanya dia keluar habis ML sama kita, dibersihin tuh spermanya, dilapin sambil ngomong cair.
Iya, Pak. Terkabul. Itu manjur Siap. banget. Ini ilmu kearifan lokal. Yakin Pak Haji. Yakin. Buat bapak dan buat ibu yang belum ada pasangannya tenang, nanti saya kasih tekniknya ya. Tapi jangan di YouTube karena ini kan nanti kepotong-potong. Nanti privat aja nanti di kandang embe ya. Ya. Dikasih tahu. Makasih Pak Haji. Tepuk tangan dong. Wow. Hayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Perkenalkan nama saya Diani dari Ciamis. Ya. Gini Pak, saya punya bos. Saya kan kerja punya konveksi. Tapi punya bos itu ngambil barangnya jahitannya yang tinggal jahit. Dulu waktu ke belakang itu beberapa bulan ke belakang masalah keuangan dari dia kan suka lancar biasa. Beres barang langsung bayar. Kalau sekarang Pak Haji jadi nggak lancar gitu, kadang dicicil bayarannya. Minta solusinya dari Pak Haji. Gitu. Biar dia nggak galak. Biar apa nggak, gimana? Biar nggak pelit lah, biar nggak masalah keuangannya biar nggak dicicil, biar bayar sekaligus gitu Pak. Cari fotonya atau namanya, digosok di alat kelamin ibu. Ramah, sayang, royal, ngasih duit saya 1 miliar, ngasih duit saya 5 miliar, ngasih saya gitu. Nanti ibu remes alat kelamin ibu sambil buat salaman dia kalau bisa buat salaman. Nanti cair 5 miliar, nanti cair 7 miliar, nanti cair 10 miliar. Bisa? Bisa. Praktekin? Ya, siap. Sip, terkabul. Ya, Tepuk amin, tangan amin, dong. amin. Ya. Terima kasih Pak Haji. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, saya minta izin untuk bertanya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, saya punya nama. Oh iya, nama saya Damayanti dari Cipanas Puncak. Dari Cipanas Puncak. Cipanas Puncak. Ya betul. Sama sate Marangi mana itu? Dekat. Sate Dekat. Marangi Pacet ya. Pantesan mbaknya sehat. Alhamdulillah. Sate Marangi. Alhamdulillah. Pertanyaannya apa sate Marangi? Ini saya punya cucu, dia alergi susu, Pak Haji. Punya cucu? Alergi susu. Alergi susu. Iya, dia kan ASI aja gitu ya. ASI plus. Jadi kalau minum susu kaleng mencret. Termasuk kalau ibunya yang kemakan susu sendiri aja, sakit. Oh. Jadi solusinya harus seperti apa itu? Obatnya? Iya. Obatnya supaya anak itu nggak alergi susu. Iya. Colek alat kelamin neneknya atau alat kelamin ibunya, Iya. taruh di mulutnya. Colek, nggak bau kan di mulut. Iya. Kalau di hidung masuk UGD. Colek alat kelaminnya, taruh di mulutnya. Nggak alergi Iya. 9 kali. Nanti dia nggak alergi. Alhamdulillah ya. Pakai neneknya boleh, pakai ibunya boleh. Ya mungkin pakai saya kalau ibunya nggak percayaan. Nah, pakai neneknya aja. Iya, Mumpung iya. neneknya masih pulen banget. Amin. Nah, colek. Ada lagi? Dan yang kedua Pak Haji, saya kan belum punya uang bibit ya, walaupun udah 6 kali ke sini. Nggak usah pakai uang bibit. Saya Ibu punya pakai centong uang. aja. Iya, saya Nanti punya ditepokin uang di banyak. alat kelamin ibu. Uang masuk. Nanti duitnya pada nyelonong ke alat kelamin ibu. pada Masuk dong. Ini Pak Haji, ada yang mau saya tanyakan. Ini saya dulu udah ada sekitar berapa tahun punya uang 75.000. Ya. Nah, saya nggak kemarin tuh saya nyimpen uang yang 50.000. Ternyata digit 3 terakhirnya itu sama. Apa Ya. ini bisa dipakai? Bisa. Nggak harus yang 100-nya. Enggak, bisa. Cukup ini 2. Cukup 2. Oh iya. Kan alat kelamin laki-laki bijinya berapa ya? Ya, cukup 2. Ini dua-duanya sama nomor terakhirnya. Iya, alat kelamin laki-laki bijinya sama gak? 2. 2. Sama, boleh. Oh gitu. Iya, makasih banget Pak Ya, Haji. sip, tepuk Terima kasih. tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, paksain. Besok hari Sabtu sore anak yatim terbang dari Madinah pulang ke Indonesia. Jadi sampai di Bandara Soekarno-Hatta itu kira-kira jam 4 pagi. Nah, nanti dia langsung tolak langsung ke sini. Sampai di sini hari Minggu pagi.
Nah, Bapak dan Ibu kalau memang sempat bisa ijab deh sama anak yatim yang baru pulang umroh. Karena anak yatim pulang umroh bawa malaikatnya gede-gede bener. Sama kayak orang baru pulang haji, betul? Nah, nanti ijab, peluk, bisikin hajatnya Bapak dan Ibu di kupingnya. Ada orang linglung kasih modal saya 100 miliar. Pak Haji, kalau saya di bandara boleh gak? Boleh di bandara. Jadi nanti di Terminal 3 Gate 1 kedatangan. Kalau di sini bedanya apa Pak Haji kalau di masjid? Bedanya kalau di masjid ada ritualnya, ada ustadznya. Jadi ada salawatan, ada apa namanya tuh? Ada pengantar. Jadi kalau skripsi itu ada judul, ada daftar isi, ada pengantar, ada bab 1, bab 2, bab 3, ada penutup. Nah kalau di bandara nggak ada, datang jebrot langsung masuk mobil. Bedanya itu aja. Kalau di sini di RDAI enggak, kita ada yang tadi Bapak bilang kayak bikin skripsi itu ada judulnya, pendahulu, nah, pengantar kayak gitu. Bedanya itu aja. Kalau di RDAI agak sakral dah, namanya juga di masjid kan, menyambut kedatangan anak yatim kurung pulang umroh, nah gitu. Nanti Ibu nanti ijab. Hari apa? Hari Minggu pagi. Mungkin sampai di sini sekitar jam 7, jam 8 pagi. Nah nyampe di Bandara Soekarno-Hatta sekitar jam 4. Istirahat sebentar langsung naik bus langsung kemari. Jadi Bapak dan Ibu hari Minggu. Mendingan saya malam Minggu kesini aja kali Pak Haji tahajud, boleh. Nanti makannya gimana Pak Haji? Disiapin makannya gratis, soto mie sama bakso. Ya, jadi nanti Ibu disiapin makannya di sini boleh. Bebas mau makan apa aja. Pak Haji, aku mau makan daging kuda. Nanti tidur sama kuda. Ketiga, saya mau Bapak dan Ibu jangan nyawer. Nanti kalau Bapak dan Ibu mau sedekah, nanti catat aja, nanti kita bagi rata. Jadi yang pulang umroh sama yang nggak pulang umroh, kan nanti ada juga anak yatim yang nggak pulang umroh. Biar dia nggak ngiri, kita bagi rata. Kasian kan kalau yang umroh dapat, yang nggak umroh gigit jari. Kadang kan aku bacain doa juga. Nah, jadi jangan disawer. Kita bagi rata aja. Jadi nanti ibu-ibu catat sedekah berapa? 100.000, 200.000 boleh, 500.000 boleh, 1 juta boleh. Ini kan enggak nyawer 20.000. Yang lain kan cuma melongo aja ya. Nah nanti juga tahajud Bapak dan Ibu jangan nyawer. Ustadznya juga jangan dikasih duit karena ustadz kita ada 9. Nah kalau di sini yang tugas cuma 2, kasihan yang siang sama malam ya. Nah kalau punya uang sedekah, kalau nggak punya uang ya disimpan. Kedua terakhir, kadang kan ibu bilang Pak Haji hajat aku kok lemot. Nah coba ijab setiap malam tahajud. Karena Pak Roni tiap malam dia datang tahajud ijab. Haji Marco tiap malam tahajud ijab. Nah coba Bapak dan Ibu ijab tiap malam. Bisa? Oke. Jadi sampai ketemu lagi besok malam. Anak yatim pulang umrohnya jadi hari Minggu pagi. Sampai sini sekitar jam 7, jam 8. Turunnya jam 4. Karena kan nunggu dulu kopernya dia lama. Bisa setengah jam nunggu koper. Baru naik bus dijemput. Oke? Sampai ketemu lagi besok malam. Terima kasih, hajatnya besok pasti terkabul. Bapak jangan berdiri dulu, tepuk tangan dong. Yang mau privat ntar jangan pulang ya, di sini privat. Yuk, terkabul. Cantik, terkabul ya, cantik ya. Terkabul ya, terkabul ya, terkabul. 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 Ayo, terkabul. Buat jajan. Ya, buat jajan. Terkabul. 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 Terkabul, 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 terkabul. Yuk pelan-pelan, nggak apa-apa, santai. Terkabul, terkabul.
Terkabul. Ya, boleh. Taruh situ. Terkabul ya. Terkabul. Terkabul. Ya, boleh. Terkabul. 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 Wow, tinggi benar. Iya. Terkabul. Terkabul. Ya, terkabul. 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 Boleh sama Mbak Putri, sama Mbak Tanti. Terkabul. 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 Cantik. Terkabul. Iya dong. Ya, boleh. Terkabul ya, praktekin. Terkabul. 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 Ya, terkabul. Ya. Iya dong. Terkabul. Terkabul. Ganteng. Terkabul ganteng. Terkabul. 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 Iya. Terkabul. 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 Ya, terkabul. Ya, oke. Yuk. Yuk. Ya. Yuk, yang nggak privat boleh keluar. Yuk. Yuk. Depan, ada daftar ke depan. Yuk. Bos. Sebelum daftar dulu. Terkabul. Yuk. Terkabul. Bapak Ahmad Cik. Ibu Yuyu Nursari. Ya. Oh iya. Bapak Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Yuk. Terima kasih telah menyimak video dari kami. Niscaya dan pasti semua hajat-hajat Bapak Ibu Allah ijabah Allah kabulkan. Sampai ketemu di video-video kami yang lainnya. Wassalam. Ayah kandang embek, doa anak yatim pasti manjur. RDAY kandang embek, cepat ijab hajat pasti terkabul.